Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghatullah man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Jadi ini logika-logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya. Saya tuh berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahan. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem elek. Boleh nggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh nggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh, yang nggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, ngeritik salah salam. Akhirnya mikir deh, ada nggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Nggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP nggak hambatan, tapi untuk salaman masalah kan. Ke kamar mandi boleh, tapi untuk wiridan nggak boleh. Akhirnya mereka sadar, oh iya. Lama-lama dibisi gini yang kelompok itu, kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP tidak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya. Itu gerakan cangkem elek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat gitu, nggak apa-apa pakai cangkem elek tadi, karena nggak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal sanad, saya punya sekian sanad tentang itu, tapi tidak usah kamu ikuti. Ada orang tanya, ya Pak Kiai, kalau setan dibakar di neraka panasan enggak? Ya panasan. Lo kan setan dari api, ngapain harus panasan? Kan materinya sama. Terus Kak Kiai tadi gak kesulitan, dia ngambil pasir, disawur di wajahnya. Wah sakit Kiai, kamu kan dari tanah, kena tanah kok. Jadi itu ada sekian, artinya gini ya, kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya sudah pakai cangkem elek itu aja kan. Tapi tentu kan gerakan ini tidak mungkin dinisbatkan kepada para nabi. Tapi saya pastikan meskipun nggak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkem elek tadi, tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh. Benar Gus Riza tadi gojok saya sengawur-ngawurnya itu masih punya sanad. Itu pas saya ngawur pun masih punya apa? Sanad. Nabi Ibrahim itu ketika faja'alahum juzatan illa kabirallahum itu, si berhala paling besar dikasih kapak. Ketika mereka geger, ini siapa yang berhala-berhala kecil? Kata mereka, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya kira-kira Ibrahim lagi. Terus setelah Ibrahim didatangkan, siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Ya tanya yang bawa pedal, saya kan tidak bawa. Terus kata orang-orang, otak kamu itu di mana? Masa berhala disuruh nanya, kan nggak bisa ngomong. Ibrahim kembalikan, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Lalu otak kamu di mana? Sudah tahu nggak bisa ngomong kok disembah gitu. Itu ada kata uffin loh. Uffin itu kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak jancuk gitu. Kira-kira ya kira-kira seperti itu. Jadi sekarang dalilnya jancuk apa Gus? Bahkan itu kan biasa misalnya saya kira jadi gimana? Jancuk itu dari daksu, dak tinggalkanlah suan perkara sing elek. Krono ilate wong Surabaya kakean rawon, akhirnya ngomongnya jancuk.
Jadi mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar. Karena memang nggak mungkin dengan bahasa-bahasa priayi itu nggak mungkin. Dan ini penting saya utarakan. Nah, kalau nanti nggak mungkin dinisbatkan kepada Rasul karena Nabi adalah ahsanan nasi khalqa wa khuluqa, kita yang ngambil alih saja. Gus Reza, saya, Gus Hasan ini cara cangkem elek kan pantas. Luas. Selain bakat ya sudah natural. Karena memang itu cara kita menjelaskan kebenaran. Saya ulang lagi, itu cara kita menjelaskan apa? Kebenaran. Mau tidak mau. Saya pernah ditanya sama seseorang, Gus, beberapa nabi itu kan poligami itu bukti hipersek. Karena yang tanya itu orang nasionalis yang nggak pati senang Islam. Terus tak balik tanya, perempuan itu makhluk lemah enggak? Ya lemah. Kalau nolong lama satu itu gimana? Ya baik. Kenapa nolong dua jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong tiga tidak baik. Tapi saya tidak dukung poligami. Ini cerita. Setidaknya mereka jadi ingat. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateis. Dia benci Islam tapi neliti Islam. Pertanyaan kedua, kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok? Hartanya orang kafir disita kemudian menjadi ghanimah. Itu kan kayak ngerampok. Terus saya tanya gini, kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai senjata api, setelah kamu ringkus, itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? Oh ya saya sita, kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu, kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi. Jadi ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius. Karena nanti guyonnya sudah dintekno sama Gus Safa sama Gus Riza.